Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Al-Ibhaj bi Fiqhi atau kitab Ibhajul Kiram bi Fiqhi wa Takhrij Ahadits Bulughil Maram yang ditulis oleh Syekh Taufiq Al-Ba'dani hafizahullah ta'ala. Kita lanjutkan pada hadis yang berikutnya, wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Ghuslul Jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin, akhrajahu sab'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, mandi pada hari Jumat adalah wajib bagi setiap orang yang muhtalim, bagi setiap orang yang sudah ihtilam. Ihtilam itu maknanya sudah balik, sudah mimpi basah. Akhrajahu sab'ah. Wa an Samurah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan dalam hadis riwayat dari sahabat Samurah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, man tawaddaa yaumal jumu'ati fabiha wa ni'mat. Barang siapa yang berwudu di hari Jumat, fabiha wa ni'mat, maka itu bagus. Wa man igtasala fal ghuslu afdal. Siapa yang mandi, maka mandi afdal. Rawahul khamsa wa hassanahu at-Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh 4 atau 5 imam dan dihasankan oleh at-Tirmidzi. Kita baca keterangan Syekh Taufiq Al-Ba'dani hafizahullah ta'ala. Beliau mengatakan, takhrijul hadisain, takhrij dua hadis ini. Hadisu Abi Sa'id rawahul Bukhari wa Muslim wa baqiyatus sab'a ma ada at-Tirmidzi. Hadis Abu Sa'id ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, dan yang lainnya diriwayatkan oleh 7 imam hadis, ya, kecuali Al-Imam At-Tirmidzi. Ya. Wa hadis Samurah rawahu Ahmad wa Abu Daud wa Nasa'i wa Tirmidzi wa lam yarwi Ibnu Majah min tariqil Hasan Al-Basri an Samurah wal Hasan mudallis wa lam yusarrih bis sama' min Samurah. Hadis yang kedua, hadis Samurah yang menyebutkan barang siapa yang berwudu di hari Jumat maka itu bagus, barang siapa yang mandi maka mandi afdol. Itu hadis riwayat dari sahabat Samurah bin Jundub. Sanadnya ada Al-Hasan Al-Basri, kemudian dari Samurah. Nah, Al-Hasan Al-Basri ini mudallis, walam yusarri bis sama' min Samurah, dan tidak menyebutkan dengan tasrih adanya sama dia dari Samurah. Ini juga ikhwan min babil faedah, dalam bab mustalah para ulama mengkaji apakah Al-Hasan Al-Basri mendengar dari Samurah bin Jundub, ya. Fal khulasah wallahu alam, yang kami dapatkan, Al-Hasan Al-Basri lam yasma' min Samurah illa fi hadisin wahid, yaitu hadis akikah, hadis bab akikah, ya. Wal hadis lahu syawahid kulluha la takhlu min dha'fin. Seluruh hadis ini memiliki penguat, namun masing-masing penguat tidak lepas dari kelemahan. Faqad jaa'a min hadisi Anas inda Ibnu Majah wa min hadisi Jabir inda Tahawi fi syarhi ma'anil athar wa min hadisi Ibnu Abbas inda Al-Baihaqi wa jaa'a an ghairihim wal hadis bi majmu'iha yartaqi ilal hasan. Hadis dengan seluruh jalan-jalannya bisa naik ke derajat hasan. Ini kondisi hadis Jabir.
Ya. Afwan. Hadis Samurah, ya. Intinya hadis dari sahabat Samurah itu naik ke derajat hasan. Kalau antum perhatikan ya ikhwan, ya thalabul ilm, ini hadis dua macam. Hadis yang pertama dari Abu Sa'id menyebutkan mandi Jumat adalah wajib. Apa faedah yang bisa antum ambil dalam hadis ini? Memberikan kesan bahwasanya mandi Jumat hukumnya wajib, fardu. Sedangkan hadis dari Samurah dengan lafaz wa man igtasala fal ghuslu afdal, siapa yang mandi maka mandi itu afdal, ini mengesankan apa? Hukumnya sunnah. Nah, di sini yang akan kita bahas. Fiqhul haditsain. Al-mas'alatul ula hukmu ghusli yaumil jum'ati liman arada hudural jum'ah. Hukum mandi Jumat bagi orang yang ingin menghadiri sholat Jumat. Hadil mas'alah fiha khilafun bainal ulama. Masalah seperti ini ada khilaf di kalangan para ulama. Al-qaulul awwal yajibu liman arada hudural jum'ati ayyagtasila. Pendapat pertama, mereka mengatakan wajib bagi orang yang ingin mengerjakan sholat Jumat, ingin mendatangi sholat Jumat, wajib mandi. Wa huwa qaulu ba'dis salaf wa madhhab zahiriyah wa riwayatun li Ahmad. Ini pendapat sebagian salaf, juga mazhabnya Zahiriyah, dan juga salah satu pendapat dari pendapat Imam Ahmad. Ketika disebutkan pendapat Zahiriyah, itu mencakup siapa? Daud al-Zahiri, ya, Daud al-Zahiri. Wa daliluhum, adapun dalil mereka adalah al-haditsul awwal, dalil yang pertama, hadis yang pertama. Apa itu? Haditsu Abi Sa'id, ghuslul jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Rasul mengatakan apa? Mandi Jumat wajib bagi setiap orang yang sudah balik. Wal wajib huwal lazim wal al-hatim. Yang namanya wajib itu lazim, sesuatu keharusan. Al haditsus tsani, hadis yang kedua, ma jaa fis sahihain an Ibnu Umar. Hadis yang kedua datang dalam riwayat Ibnu Umar, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasul mengatakan idza jaa ahadukumul jum'ah falyaktasil. Yaitu hadis yang menyebutkan apabila salah seorang dari kalian mendatangi Jumat, ingin melaksanakan sholat Jumat maksudnya, falyaktasil, maka hendaklah dia mandi. Fa amaran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bil ghusli. Di situ Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mandi. Wal amru yaqtadil wujub. Yang namanya perintah mengandung konsekuensi makna wajib. Ya. Wa nahwuhuma fis sahihain anna Umar qala li Utsman, dan juga yang semisalnya. Disebutkan dalam Bukhari Muslim bahwasanya Umar pernah berkata kepada Utsman. Kata Umar berkata kepada Utsman, wa qad alimta anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'muru bil ghusli. Kata Umar kepada Utsman, wahai Utsman, engkau sudah tahu bahwasanya dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mandi. Ya. Jelas? Ini ucapan Umar ini muncul ketika Utsman ibn Affan masuk ke dalam masjid dan beliau tidak mandi waktu itu. Dikatakan oleh Umar bin Khattab, wa qad alimta anna Rasulullah SAW kana ya'muru bil ghusli. Engkau tahu Rasul memerintahkan untuk mandi. Jelas? Itu pendapat yang pertama yang mengatakan apa? Mandi Jumat wajib. Jelas ya ikhwan? Ya tullabul ilm, faham antum? Al-qaulus tsani, pendapat yang kedua, ghuslu yaumil jum'ati mustahabbun. Mandi Jumat hukumnya sunnah. Faman igtasala yaumal jum'ati fahuwa akmalu afdal. Siapa yang mandi pada hari Jumat itu lebih sempurna, lebih afdal. Wa man lam yaghtasil fala itsma alaihi. Siapa yang tidak mandi maka tidak ada dosa bagi dia. Wa huwa madhhabu jumhuril ulama. Dan itu pendapatnya jumhur. Jelas? Itu pendapat kedua. Pendapat yang mengatakan sunnah. Wastadallu bil ati. Mereka berdalil dengan hadis berikut. Ad-dalilul awal. Ad-dalil al-awwal. Haditsu Samurah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man tawaddaa yaumul jum'ati fabiha wa ni'mat wa man igtasala fal ghuslu afdal. Mereka berdalil dengan hadis Samurah yang tadi. Rasul mengatakan barang siapa yang berwudu pada hari Jumat itu bagus. Fabiha wa ni'mat. Barang siapa? Maksudnya barang siapa yang berwudu pada hari Jumat fabiha wa ni'mat. Itu sudah tercukupi dan bagus. Maka barang siapa yang mandi maka mandi itu lebih afdal. Fa qauluhu man tawaddaa yaumal jumu'ati fabiha wa ni'mat ay fabir rukhsah akhadha fa ni'mar rukhsah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan,
man tawaddo'a yaumal jum'ati fabiha wa ni'mat, barang siapa yang berwudu pada hari Jumat, fabiha, maka dengannya, dengan rukhsah akhadha, maksudnya fabiha itu ai fabi rukhsah akhadh, dia telah ngambil rukhsah, udah tercukupi maksudnya. Fa ni'mar rukhsah, dan itu sebaik-baik rukhsah. Ya. Mananya tidak wajib. Ya. Wa qauluhu man igtasala fal ghuslu afdal, siapa yang mandi maka mandi afdal, ja'ala al-ghusla fihi min babil akmal. Di situ Rasulullah SAW menjadikan mandi termasuk bab kesempurnaan. Walaisa min babil lazim al-wajib, bukan masuk pada bab yang harus dan yang wajib. Jelas? Itu pendapat jumhur. Ad-dalilu tsani, dalil yang kedua. Hadis Aisyah fi sahihain qalat, disebutkan dalam Bukhari Muslim dari hadis Aisyah, kana nas yantabuna yaumal jumu'ati min manazilihim wal awali fayatuna fil gubar yusibuhumul gubar wal araq fayakhruju minhumul araq fa'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insanun minhum wa huwa indi faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam law annakum tatahhartum liyaumikum hadza, wa fi riwayatin faqila lahum law igtasaltum yaumal jumu'ati. Disebutkan dalam hadis Aisyah riwayat Bukhari Muslim, Aisyah menyatakan, dulu orang-orang An-Nas, siapa An-Nas di sini? Kaum muslimin, para sahabat. Yantabuna yaumal jumu'ah min manazilihim wal awali. Ya. Mereka para sahabat biasa berangkat pada hari Jumat dari rumah-rumah mereka, wal awali, dari dataran-dataran tinggi. Ya. Fayatuna fil gubar, mereka berangkat penuh dengan debu, gitu loh. Yusibuhumul gubar, mereka ditimpa oleh debu, ya biasa mereka. Ya. Wal araq, mereka juga ada keringat. Fayakhruju minhumul araq, sehingga keluar keringat, lalu mereka mendatangi Rasulullah SAW. Wa indi, ketika itu Rasul ada di sampingku. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau annakum tatahhartum liyaumikum hadza." Dua kiranya kalau seandainya kalian apa? Bersuci. Ya, dalam riwayat yang lain, faqila lahum, Rasul mengatakan, "Lau igtasaltum yaumal jumu'ah." Kalau seandainya dua kiranya kalian mandi. Maksudnya apa? Mereka datang dari rumah-rumah, dari tempat-tempat, dari segala macam, mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan sholat Jumat. Kata Rasul, dua kiranya kalian mandi. Gitu loh. Nabi fa'amarahum an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bil iktisal li hadzal yaum li wujudis sabab. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka untuk mandi karena ada sebab. Apa sebabnya? Wa huwa ar-ra'iha allati takhruj minhum, yaitu ada bau yang keluar dari badan mereka. Ya, keringat. Li annahum ya'tuna min masafa ba'idah. Dikarenakan mereka datang dari tempat-tempat yang jauh. Al-awali itu dataran-dataran tinggi jauh, gitu loh. Fayufham minhu adamu wujubil ghusli ala ghairi haula wa inna ma yustahabu fi haqqihim. Maka difahami dari hadis ini tidak wajibnya mandi pada mereka tersebut. Ya, maka difahami dari sini adamu wujubil ghusli ala ghairi haula. Tidak wajibnya mandi pada selain mereka. Selain mereka ini apa? Selain sahabat-sahabat yang enggak keringat. Yang selain yang berkeringat, berarti tidak keringat ya. Rasul kan memerintahkan mereka mandi karena mereka berkeringat. Wa inna ma yustahabbu fi haqqihim, sehingga disunnahkan saja. Difahami. Wa aidan an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala law iktasaltum, dan juga Rasul mengatakan apa? Kalau seandainya kalian mandi. Wa hadhihi siqatun tadullu 'ala al-irsyad lima huwa afdal wa la tadullu 'ala al-wujub. Ucapan Rasul kalau seandainya kalian mandi, duhai kiranya kalian mandi, gitu loh. Kalau seandainya kalian mandi, ini menunjukkan apa? Bimbingan saja, irsyad. Ya. Untuk sesuatu yang lebih afdol. Kalau seandainya kalian mandi, jauh lebih afdol, gitu loh. Bukan menunjukkan wajib. Jelas? Ad-dalilu tsalits, dalil yang ketiga.
Ma rawahu Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Disebutkan pada riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah, Rasul mengatakan, "Man tawaddo'a fa ahsanal wudu, tsumma atal jumu'ah, fastama'a wa ansata, ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ah, wa ziyadatu thalathati ayyam." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang berwudu dan memperbaiki wudunya, kemudian dia mendatangi Jumat, lalu dia mendengar, ya, fastama'a wa ansata, dia dengarkan, lalu dia ansat, diam, ghufira lahu ma bainahu wa baina al-jum'ah, maka Allah akan ampuni, ya, antara dia tersebut dan antara Jumat yang berikutnya. Makanya Rasul mengatakan apa? Barang siapa yang berwudu lalu memperbaiki wudunya, kemudian mendatangi Jumat, kemudian mendengar dan diam. Itu adab Jumat, ya. Bagi antum semua, kalau antum datang ke sholat Jumat, hadir, jangan ngobrol, diam. Ketika khotib berkhutbah, diam. Maka Allah akan ampuni apa? Antar hari tersebut dengan Jumat yang berikutnya. Wa ziyadatu thalathati ayyam. Dan tambahan 3 hari. Berarti berapa? 10, ya. Asyahid anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ja'ala lahul fadila wal ajra wal maghfirata bi tahqiqi hadhil umur fil jum'ah wa minha al wudu wa lam yadhkur al ghuslah. Asyahid, sisi pendalilannya, di hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam cuma menyebutkan keutamaan dan pahala serta ampunan itu semata-mata mewujudkan perkara-perkara ini saja pada Jumat. Di antara perkara ini apa? Wudu. Rasul tidak menyebutkan mandi. Iya kan? Kata Rasul apa? Barang siapa yang berwudu, memperbagus wudunya, kemudian mendatangi sholat Jumat, dia dengar, dia diam, diampuni dosa dia antara Jumat tersebut dengan Jumat yang berikutnya, plus 3 hari. Ada tambahan 3 hari. Rasul tidak menyebutkan mandi kan? Cuma menyebutkan wudu. Ad-dalilu rabi', kata jumhur, dalil yang keempat, ma ja'a fi sahihain min hadithi Ibnu Umar, disebutkan dalam Bukhari Muslim dari hadis Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar mengatakan, baina huwa yakhtubun nas yaumal jum'ah, dakhala rajulun min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fanadahu Umar, ayatu sa'atin hadhihi, qala inni syughiltul yaum falam anqib ila ahli hatta sami'tu nida falam azid ala an tawaddatu. Qala Umar wal wudu aidan wa qad alimta anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'muru bil ghusli. Wa hadha ar-rajul huwa Utsman radhiyallahu anhu kama fi ba'd riwayat. Disebutkan oleh Abdullah bin Umar, tatkala ketika itu Umar bin Khattab, ya, berkhutbah di hari Jumat, ada salah seorang sahabat Nabi SAW masuk. Lalu Umar bertanya, ayu sa'atin hadhi, waktu apa yang sekarang? Jadi ada sahabat yang masuk. Siapa yang sahabat yang masuk? Utsman bin Affan. Ini waktunya apa? Kata Utsman. Kata Umar, ini waktunya apa? Kan sudah khutbah. Faqal inni syughiltul yaum falam anqalib ila ahli. Kata dia, aku sibuk, kata Utsman, ada aktivitas hari ini. Aku tidak sempat pulang ke istriku. Ya enggak? Aku tidak sempat pulang ke istriku. Hatta sami'atun nida, sehingga aku pun mendengar azan. Falam azid ala an tawaddatu. Aku tidak menambah dari sekedar wudu saja. Difahami? Ini Umar sedang khutbah Jumat, masuk Utsman. Umar nanya, ayu sa'atin hadhi, ini udah jam berapa? Kok telat? Kata Utsman, inni syughiltul yaum, aku lagi sibuk hari ini, banyak aktivitas. Falam anqalib ila ahli, aku tidak sempat pulang ke rumah. Kata Utsman apa? Aku sudah dengar azan, ya aku sudah langsung wudu saja. Qala Umar, wal wudu, wudu saja. Wa qad alimta anna Rasulullah SAW kana ya'muru bil ghusli. Wahai Utsman, bukankah engkau tahu Rasul memerintahkan untuk mandi?
Difahami? Wasyahid, asyahid sisi pendalilannya, anna Utsman lam yaktasil lil jum'ah. Utsman tidak mandi. Utsman cuma menyebutkan apa? Lam azid ala an tawadda'tu. Aku tidak nambah dari cuma sekedar berwudu saja. Falau kana al-ghuslu wajiban. Kalau mandi adalah sesuatu yang wajib, lama tarkahu Utsman, tentu tidak akan ditinggalkan oleh Utsman. Fahasyahu ayyan syagila bi amrin min umurid dunya ala hisabin wajibin min wajibatis syariah. Maka kalau seandainya memang mandi itu wajib, tentu tidak akan ditinggalkan oleh Utsman. Mustahil, ya. Beliau menyibukkan dengan perkara dari perkara dunia untuk memperhitungkan sesuatu yang wajib dari kewajiban syariat. Ya, maksudnya gini loh. Masa beliau tersibukkan dengan urusan dunia? Ya enggak? Sampai meninggalkan kewajiban mandi Jumat. Ya enggak? Faham antum? Jelas? Ya. Kalau seandainya mandi Jumat itu wajib, masa Utsman sibuk dengan urusan dunia, meninggalkan perkara yang wajib? Wa qad shahha 'an Ibnu Abbas annahu qala fihi. Dan juga sahih dari Abdullah bin Abbas mengatakan, laisa wajiban walakinahu athhar wa khairun liman igtasalah. Kata Abdullah bin Abbas, mandi Jumat bukanlah wajib, akan tetapi itu lebih suci, lebih baik bagi orang yang mandi. Rawahu Abu Daud, hadis riwayat Abu Daud. Nah, kata jumhur, wa amma haditsu Abi Sa'id, adapun hadis Abu Sa'id, ghuslul jum'ati wajibun ala kulli muhtalim. Ya. Adapun hadis Abu Sa'id yang menunjukkan mandi Jumat adalah wajib bagi orang yang baligh, kata jumhur, fal jawabu alaihi, maka jawabannya, annal wajiba huna laisal wajib al istilahi. Bahwasanya wajib yang disebutkan oleh Rasul di sini bukan wajib istilahi. Wa huwa lazim al hatim alladhi yu'aqab tarikuhu. Bukanlah wajib yang dimaksudkan adalah sesuatu keharusan yang kalau orang meninggalkannya dia berdosa, bukan, atau sampai dihukum orang yang meninggalkannya, bukan. Wa innamal muradu huna wajibun duna zalik. Namun yang dimaksudkan oleh sabda Rasul, ghuslu al-jum'ati wajibun, itu wajib yang dibawa kewajiban yang sampai orang berdosa tadi. Wa huwal wajib al-ikhtiyari jam'an bainal adillah, yaitu wajib al-ikhtiyari. Difahami? Wal wajib al-ikhtiyari maknahu, wajib ikhtiyari maknanya adalah, jadi wajib itu ada wajib dua macam. Ada al-wajib al-lazim, ada al-wajib al-ikhtiyari. Nah, kata jumhur, hadis Abu Sa'id Al-Khudri, ghuslu al-jum'ati wajibun, bukanlah wajib al-lazim, tapi wajib ikhtiyari. Maknanya, annahu yajibu ala sabilil ikhtiyar, la ala sabilil ilzam. Kewajiban tersebut ala sabilil ikhtiyar, bagi yang mau. Ya, bukan sesuatu keharusan. Kama taqul li sahibik, sebagaimana engkau katakan kepada temanmu, wajibun alayya an ukrimaka, wajib bagiku untuk memuliakan engkau. Wala syakka annaka la turid huna al-wajib al-istilahi. Dan diragukan lagi yang dimaksudkan oleh engkau di sini bukan wajib istilahi. Wa inna ma aradta at-ta'kid ala nafsik. Itu cuma sekedar untuk menekankan. Jelas? Fali syiddati istihbabi ghuslil jum'ati, ghusli yaumil jum'ati, wali ta'akkudihi istakhdaman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hadzal lafdha wajib. Kata jumhur, dikarenakan sangat-sangat disunnahkan mandi pada hari Jumat tersebut, dan dikarenakan sangat-sangat ditekankan, maka Nabi SAW menggunakan lafaz wajib. Difahami? Rasul menggunakan lafaz wajib tersebut karena sangat-sangat ditekankan gitu loh. Makanya beliau menggunakan lafaz apa? Lafaz wajib. Jelas? Wa hadzal qaul aqwa minal qaulil awwal. Qaul seperti ini jauh lebih kuat dibandingkan qaul pertama. Wa yakunu hadzal mustahab min akadil mustahabbat. Sehingga qaul pertama tadi apa ya ikhwan? Mandi Jumat adalah wajib. Qaul yang tsani, qaul jumhur, mandi Jumat hukumnya mustahab. Sehingga pendapat yang menyatakan sunnah mustahab saja mandi Jumat tersebut termasuk mustahab yang paling ditekankan. Jelas? Wadih? Wadih jelas ya? Jelas jiddan. Antum pilih yang mana? Mandi Jumat wajib atau sunnah? Sunnah.
Sunnah atau wajib? Sunnah atau wajib? Ya. Enggak apa-apa antum pilih sunnah. Kalau ana masih meyakini mandi Jumat wajib. Ya. Nah, sekarang ya. Mandi Jumat itu wallahu alam insyaallah mandi yang wajib. Berdasarkan argumentasi tadi. Ya. Nah, enggak ada istilah Rasul bilang wajib. Mana? Mana sorifnya? Nah, seperti itu. Jelas. Nah. Ya, memang masalahnya khilaf ya. Ini Syekh Taufik berpendapat sunnah. Kalau ana lebih condong pendapat yang wajib. Nah, terus ya ikhwan. Ya berarti kalau pendapat yang wajib minimal seminggu sekali ya wajib mandi itu ya. Nah di sana memang kadang di sebagian tempat itu ya ikhwan kadang berat mandi Jumat itu. Bahkan kalau di Darul Hadis Ma'bar di Yaman Utara, orang yang dulu belajar di Darul Hadis Ma'bar kalau musim dingin sudah. Kalau bukan karena mandi Jumat itu wajib kata mereka, mungkin tidak mandi. Ya. Dingin sekali itu. Dingin. Kadang mereka cuma mandi seminggu sekali aja. Saking dinginnya cuacanya. Ya, mungkin kalau kami dulu di Darul Hadis Fiush ya panas. Sehari aja 2 kali mandi, kadang 3 kali. Mandi udah pagi, siang mau ke masjid mandi lagi. Malam udah geram sebelum tidur mandi lagi. Mandi itu enak, air banyak gitu kan. Enak. Nah, kalau di beberapa tempat di Yaman yang kondisinya dingin gitu kan, kadang memang sungkan untuk mandi. Ya. Antum semua para thalabul ilm ya mandi. Pada hari Jumat antum mandi, antum berwudu, antum pakai parfum gitu loh. Pakai wangi, minta beliin sama abinya parfum. Sehingga di masjid itu nampak ya, wangi, bersih. Itu seorang talibul ilmi. Wadih? Jelas ya? Wadihun jiddan. Naktafi bihadzal qadar.